Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Kukurta Balik Kampung Universitas Riau 2020. Kali ini kami akan mensosialisasikan tentang belajar tajwid untuk ilmu Al-Quran. Nah, baiklah langsung saja. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca bahan bacaan lainnya karena ia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang artinya, ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Nah, apa yang dimaksud dengan tajwid? Tajwid itu sendiri secara harfiah mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Tajwid berasal dari bahasa Arab yaitu jawada. Jawada yujawidu tajwidan. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun. Kali ini kita belajar tentang hukum nun mati atau tanwin. Ada 55 hukum apabila suatu ayat atau hukum nun mati atau tanwin ada 5. Yang pertama, idgham bi gunnah, yang kedua, idgham bila gunnah, yang ketiga, izhar, yang keempat, iqlab, dan yang kelima, ikhfa. Perinciannya akan saya jelaskan pada slide. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan mendengungkan. Jadi, idgham bi gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 4 huruf, yaitu nun, mim, waw, dan ya, atau yang biasa yang disingkat dengan bunyi yanmu, maka cara membacanya adalah dengan memasukkan dan mendengungkan. Contohnya adalah falanna. Nah, maka itu kan terlihat bahwa nun mati bertemu dengan nun. Maka membacanya dengan memasukkan nun dan dilanjutkan dengan mendengungkan nun dan dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Contoh selanjutnya adalah miwaraihim. Nun bertemu dengan waw, yang mana nun matinya didengungkan dan dilanjutkan dimasukkan ke dalam huruf waw. Contoh berikutnya adalah mayyaku. Nun bertemu dengan ya. Fatham mubina adalah idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah artinya dengan tanpa mendengungkan. Jadi, idgham bila gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 2, yaitu ro dan lam, maka cara membacanya adalah dengan mendengungkan tanpa memasukkan. Dengan memasukkannya tanpa mendengungkan. Contohnya, miladungka, yaitu nun mati bertemu dengan lam, maka nunnya dimatikan dan dimasukkan ke dalam huruf lam. Contoh kedua yaitu ghafurur rahim, yaitu tanwin bertemu dengan ro. Yang ketiga adalah izhar. Izhar berarti jelas atau terang, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 6, antara lain alif, ha, ghain, a, alif, ha, kha, ain, kha, dan ha. Contoh, min haitsu, maka nun mati bertemu dengan ha, maka hanya dibaca dengan jelas. Khuluqin azim. Contoh selanjutnya adalah lakumul anhar. Kufuwan ahad. Man khaffat. Qauman ghairakum. Berikutnya adalah iqlab. Iqlab berarti membalik, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari huruf hijaiyah yaitu ba. Contohnya adalah awanum baina.
nun mati bertemu dengan ba, maka membacanya dibalikkan. Contoh kedua adalah mambaril. Selanjutnya adalah ikhfa. Ikhfa berarti samar-samar. Artinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 15, antara lain tas, ta, sa, jim, da, kho, za, sa, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Contohnya adalah anjainakum. Maka nun mati bertemu dengan ja dibaca dengan mendengungkan huruf ja. Yauma idzin zurqa. Tanwin bertemu dengan za, maka za-nya dibaca dengan didengungkan. Qauman sholihin. Nah, berikutnya adalah hukum mim mati atau mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3 macam, yaitu idgham misli atau idgham mimi, yang artinya adalah mim mati atau mim sukun bertemu dengan mim. Contohnya, kuntum muslimin. Yang kedua adalah ikhfa syafawi, artinya apabila ada mim sukun bertemu dengan ba. Contohnya, tarmihim bihijarah. Maka ba-nya dibaca dengan didengungkan. Yang selanjutnya adalah izhar syafawi. Artinya apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Contoh, lam tunzirhum. Contoh kedua adalah hum naimun. Membacanya tetap dijelaskan. Nah, sekian pembelajaran tentang tajwid Al-Quran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.